Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selasa Pujastri Pandris. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai 7 pilar komunikasi dalam bisnis serta contoh penerapannya pada masa pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi bisnis atau komunikasi dalam dunia bisnis merupakan proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, dan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan organisasi. Pada masa pandemi, komunikasi bisnis mengalami perubahan secara signifikan, terutama meningkatnya penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan prinsip atau pilar komunikasi bisnis agar pesan yang disampaikan tetap efektif, jelas, dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Pilar komunikasi bisnis yang pertama adalah pemahaman proses komunikasi, di mana pada pilar pertama ini menekankan pentingnya memahami alur komunikasi, mulai dari penyusunan pesan, pemilihan media, penyampaian, hingga pemahaman oleh penerima. Contohnya pada masa pandemi, perusahaan memahami bahwa komunikasi tatap muka terbatas, sehingga instruksi kerja dilakukan melalui pesan email, terus aplikasi pesan dan rapat daring dengan memastikan adanya umpan balik dari karyawan. Yang kedua adalah pemanfaatan pikiran secara efektif, di mana komunikator harus menggunakan logika dan pikiran yang matang sebelum menyampaikan pesan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, pada masa pandemi, perusahaan mempertimbangkan kondisi ekonomi perusahaan sebelum mengumumkan kebijakan pengurangan jam kerja. Lalu perusahaan menyampaikan alasan dan tujuan secara rasional kepada karyawan sehingga karyawan tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, penggunaan bahasa, di mana bahasa merupakan alat utama pada komunikasi bisnis. Pemilihan kata harus tepat, profesional, dan sesuai dengan audiens. Contohnya, perusahaan menggunakan bahasa yang yang sederhana dan sopan pada saat penyampaian protokol kesehatan agar mudah dipahami oleh karyawan. Lalu yang keempat ada kejelasan pesan, di mana pesan yang disampaikan harus jelas, terstruktur, dan tidak dapat menimbulkan penafsiran ganda. Contohnya, pada saat pengumuman sistem kerja WFH dan jadwal kerja harus disampaikan secara terperinci sehingga karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yang kelima adalah kemampuan persuasi, di mana tujuan utama dari komunikasi bisnis ini adalah mampu untuk mempengaruhi penerima agar menerima kerjasama dan menerima keputusan. Contohnya, pelaku usaha meyakinkan konsumen untuk melakukan layanan online dengan menonjolkan keamanan, kemudahan, dan kenyamanan transaksi online. Selanjutnya yang keenam adalah kelengkapan pesan, di mana pesan yang disampaikan harus memuat seluruh informasi yang dibutuhkan oleh penerima untuk pengambilan keputusan. Contohnya perusahaan menyampaikan kebijakan baru dengan informasi yang lengkap, di mana mulai dari kebijakannya, lalu jangka waktu, hingga pihak yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan. Dan yang terakhir adalah itikat baik, di mana komunikasi bisnis ini harus dilandasi dengan etika, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Contohnya, manajemen menyampaikan kondisi perusahaan secara terbuka dan jujur kepada karyawan. Disertai dengan empati terhadap kesulitan yang telah dihadapi bersama, terutama pada masa pandemi ini. Dan yang terakhir, etikat baik. Komunikasi bisnis harus dilandasi dengan etika, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Contohnya, pada masa pandemi ini, manajemen menyampaikan kondisi
ekonomi perusahaan secara terbuka dan jujur kepada karyawan, disertai dengan empati terhadap kesulitan yang telah dihadapi oleh bersama. Dengan ini saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi, terutama pada masa pandemi, dengan menerapkan 7 pilar komunikasi bisnis, yaitu yang pertama adalah pemahaman proses komunikasi, yang kedua ada pemanfaatan pikiran secara efektif, dan yang ketiga ada penguasaan bahasa, yang keempat kejelasan pesan, yang kelima kemampuan persuasi, dan yang keenam adalah kelengkapan informasi, dan yang terakhir adalah itikat baik. Dengan ini, organisasi dapat membangun komunikasi yang efektif, harmonis, dan saling percaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.